yang saya ambil di dalam kitab Wahyu pasal yang pertama, mulai ayat yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-16. Saya baca dalam Alkitab terjemahan lama. Dan untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, saya jemput Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Wahyu 1 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata sebagai berikut. Maka berpalinglah aku menuju kepada suara yang bertutur dengan aku, sambil berpaling aku tampaklah 7 kaki dian daripada emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu seorang yang seperti anak manusia, berjubah panjang sampai ke kaki dan bergetang dadakan cindai daripada emas. Maka kepalanya dan rambutnya putih seperti bulu kambing, seperti bulu domba yang putih-putihnya seperti salju. Maka matanya seperti nyala api, dan kakinya serupa tembaga berkilat, seolah-olah merah api di dalam tanur. Dan bunyi suaranya menderu seperti bunyi air yang banyak. Maka ia memegang di dalam tangan kanannya 7 bintang, dan terjulur dari dalam mulutnya sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya seperti matahari bercahaya. Terima kasih. Puji Tuhan, silakan duduk. Firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini adalah wahyu daripada Tuhan Yesus Kristus kepada Rasul Yohanes atau Rasul Yahya pada waktu dia berada di Pulau Patmos. Bapak Ibu Saudara, Rasul Yahya merupakan seorang yang sangat mengasihi Tuhan, seorang yang paling dekat dengan Tuhan. Seperti kita tahu bersama, murid Tuhan ada banyak. Ada yang 70 murid yang diutus berdua-dua. Ada 12 rasul, 12 murid inti yang digelar rasul, termasuk Rasul Yahya. Dan 12 rasul ini adalah murid inti dari Tuhan Yesus yang selalu bersama-sama dengan Tuhan di mana saja Tuhan pergi dan berada. Tapi satu waktu Tuhan mengajak, tidak semua murid yang diajak, hanya ketiga murid yang dekat dengan Tuhan. Pada waktu Tuhan mengadakan penyangkalan diri di atas bukit, saudara, jadi mereka mendaki bukan karena mau lihat negeri di atas awan, tapi Tuhan mengajak ketiga murid ini untuk berdoa dan berpuasa. Mereka adalah Yakub, Petrus, dan Yahya. Dan dari ketiga orang yang dekat dengan Tuhan, Rasul Yahya inilah yang paling dekat dengan Tuhan. Dia yang disebut dalam Alkitab bersandar di dada Yesus. Kalau kita baca dalam Yohanes 13 ayat 23. Yohanes 13 ayat 23. Seorang dari antara murid-murid Yesus, yaitu yang dikasihi oleh Yesus, bersandar di sebelah kanannya. Bersandar di sebelah kanan, ayat 25. Oleh yang demikian, sedangkan murid itu bersandar di dada Yesus. Sedang murid itu bersandar di dada Yesus. Lalu bertanya, ya Tuhan, siapakah dia itu? Puji Tuhan. Rasul Petrus yang biasanya agresif. Kalau kita perhatikan bagaimana Petrus pada waktu Tuhan berjalan di atas air, dia juga minta supaya dia berjalan di atas air, dan Tuhan izinkan. Pada waktu Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani, Petrus dengan inisiatifnya memarang telinga Malkus. Banyak hal lagi yang dilakukan oleh Petrus. Tapi kali ini untuk bertanya kepada Tuhan siapakah dia yang akan menyerahkan gurunya, Petrus tidak langsung bertanya kepada Tuhan, tapi dia bertanya atau memakai Rasul Yahya yang bersandar di dada Yesus
yang menunjukkan bagaimana kedekatan Rasul Yahya ini. Dan ini juga menjadi contoh dan teladan bagi Bapak, Ibu, saya dan saudara. Kita perlu dekat dengan Tuhan. Ya, tidak sama seperti murid-murid yang memang nyata Tuhan ada pada waktu itu. Tapi cara kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan seperti yang kita lakukan saat ini. Jadi salah satu cara kita untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan, kita datang beribadah kepada Tuhan. Selain itu, kita memberi waktu kita secara pribadi. Kalau tokoh-tokoh dalam Alkitab di tengah-tengah kesibukan mereka, Daud sebagai raja 3 kali sehari, Mazmur 55 ayat 18, pagi, petang, tengah hari, dia menyaringkan suaranya berseru kepada Tuhan. Daniel di tengah-tengah ancaman bahwa siapa yang berdoa selain kepada raja akan dimasukkan ke dalam kandang singa yang lapar, Daniel tidak hiraukan itu. Daniel 6 ayatnya yang ke-11 tetap seperti biasa, tidak mempengaruhi dia untuk berdoa kepada Tuhan. Satu hal yang luar biasa, dia juga di tengah-tengah kesibukan sebagai seorang perdana menteri. Meskipun dia termasuk orang buangan, tetapi Tuhan boleh mempermuliakan akan kehidupannya. Dan luar biasa pemeliharaan Tuhan kepada orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan tentunya akan memperkenankan Tuhan. Sehingga Raja Sulaiman berkata dalam Amsal 16 ayat yang ke-7. Amsal 16 ayat 7. Jikalau jalan barang seorang memperkenankan Tuhan, jikalau jalan barang seseorang memperkenankan Tuhan, maka segala seterunya pun kelak diperdamaikan oleh segala Tuhan. musuh, segala setru kita diperdamaikan oleh Tuhan. Orang-orang yang mungkin akan menjahatkan kita, Tuhan jamah. Bapak Ibu Saudara, tidak ada perkara yang mustahil. Semua itu kecil bagi Tuhan. Tidak perlu kita takut dengan orang-orang yang tidak senang dengan kita, orang-orang yang ingin menjatuhkan kita, atau orang-orang yang menjahatkan kita. Kita ingat Yakub dalam pergumulannya. Tadinya namanya Yakub, setelah dia bergumul di Sungai Yabok dalam Kejadian 32. Sepanjang malam dia bergumul. Dan dia memperoleh kemenangan meskipun pangkal pahanya tergeliat. Tetapi dia sebagai pemenang sehingga namanya bukan lagi Yakub, yang artinya penipu, diganti dengan Israel, artinya pemenang. Kita perlu jadi pemenang di tengah-tengah dunia yang semakin gelap dengan kejahatan dan dosa ini, Bapak Ibu Saudara. Supaya seperti yang saya katakan tadi, bagaimana Tuhan mengubah akan kehidupan Esau, kakak kembarnya, yang lagi garang, yang lagi marah terhadap dia karena telah merampas hak kesulungannya. Tapi apa yang terjadi? Tuhan ubah. Di dalam kehidupan kita, kalau jalan kita memperkenankan Tuhan, musuh kita Tuhan ubah, orang yang keras sekalipun. Karena kesaksian firman Tuhan, bagaimana Tuhan mengubah Esau. Sehingga dalam pemandangan adiknya, yaitu Yakub, bahwa dia melihat Esau yang tentunya tadinya marah, yang tadinya garang, tapi dia melihat seperti melihat wajah Allah. Berarti kedamaian, tidak ada lagi ketakutan bagi dia. Tidak mengapa kita baca Kejadian 33 ayat 9. Ayat yang ke-9. Maka kata Esau, hai adikku, hai adikku, adalah cukup padaku, adalah cukup padaku. biarlah tinggal padamu barang yang engkau punya. Tinggal padamu barang yang engkau punya, karena Yakub ingin mempersembahkan hadiah kepada Esau. Maka sahut Yakub, janganlah kiranya demikian. Tegal sekarang hamba sudah mendapat kasihan daripada Tuhan. Hamba, Yakub berkata kepada kakaknya, hamba telah mendapat belas kasihan dari Tuhan. Hendaklah Tuhan terima juga hadiah ini daripada tangan hamba,
Karena adapun hamba melihat muka Tuhan itu, Adapun hamba melihat muka Tuhan itu, serasa hamba melihat wajah Allah. serasa hamba melihat wajah Allah. Serta Tuhan pun berkenan akan hamba. Tuhan berkenan akan hamba. Bagaimana Tuhan mengubah kehidupan sikap dari Esau yang tadinya merencanakan untuk membunuh adik kandungnya, adik kembarnya yang telah mengambil hak kesulungannya. Tapi sekali lagi bagaimana Tuhan menjamah. Demikian dengan kehidupan Bapak Ibu saya dan saudara. Menghadapi situasi dunia, kadangkala orang menjahatkan kita, kadangkala orang berlaku tidak adil di dalam kehidupan kita. Percayalah, kalau jalan kita memperkenankan Tuhan, pembelaan selalu ada di dalam kehidupan kita. Sehingga kita perhatikan bagaimana kehidupan Rasul Yahya ini, karena dia sangat mengasihi Tuhan, sehingga Tuhan mempercayakan kitab Wahyu ini kepadanya. Dan apa yang diterima oleh Yahya berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Daniel. Sama-sama terima wahyu. Daniel terima wahyu, Daniel 10 ayat 1. Rasul Yahya terima wahyu. Cuma perbedaannya apa yang diterima, apa yang didapatkan oleh Daniel, Tuhan bilang tutup. Karena percuma untuk diungkapkan pada waktu itu. Karena belum berlaku pada zamannya, nanti berlaku pada akhir zaman ini, di mana Bapak Ibu saya dan saudara hidup. Daniel 12 ayat yang keempat. Ayat yang keempat. Tetapi akan dikau, hai Daniel. Akan dikau, hai Daniel. Tutuplah olehmu segala perkataan ini. Tutuplah olehmu segala perkataan atau firman Tuhan Dan ini. meteraikanlah kitab ini sampai kepada masa kesudahan. Meteraikanlah kitab ini sampai pada masa kesudahan. Pada masa itu banyak orang yang akan menyelidik dia. Masa itu yaitu sekarang ini banyak orang akan menyelidik dia. Dan pengetahuannya pun akan dipertambahkan. Pengetahuan akan dipertambahkan. Jadi kita lihat bagaimana pengetahuan semakin hari semakin dipertambahkan dengan teknologi yang canggih. Sehingga apa yang ada di dalam dunia ini sebenarnya hanya ada di dalam genggaman kita. Kalau kita punya HP, punya segala-galanya, semua dikendalikan dari tangan kita ini. Mau kirim uang, terima uang kalau sudah masuk, dan sebagainya, semua. Jadi ini bukti bagaimana pengetahuan manusia semakin dipertambahkan, tapi kita tidak kalah. Firman Tuhan tidak salah. Kalau pengetahuan manusia semakin disempurnakan, semakin dipertambahkan, demikian juga dengan firman Tuhan. Habakuk 2 ayat 14. Bumi itu akan dipenuhi dengan pengetahuan akan kemuliaan Tuhan, seperti air menutupi tubir laut. Habakuk 2 Ayat yang ke-14. Karena bumi itu akan dipenuhi dengan pengetahuan. Jadi bumi ini akan dipenuhi dengan pengetahuan akan kemuliaan Tuhan. Seperti air menutupi tubir laut. Seperti air menutupi tubir laut. Bagaimana air menutupi tubir laut, demikian pengetahuan akan kemuliaan Tuhan yang Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan ini menceritakan apa yang sudah terjadi, apa yang sementara terjadi, dan apa yang akan terjadi. Sehingga tidak ada sesuatu yang tertutup, Bapak Ibu Saudara. Semua Tuhan ungkapkan. Dan tentunya apa yang harus kita lakukan di dalam menghadapi situasi seperti saat ini. Diperhadapkan dengan pandemi bala sampar. Memang kita berada pada Wahyu pasal yang ke-6 ayat 7 dan ayat yang ke-8. 1/4 bumi akan dibinasakan. Salah satunya dengan bala sampar. Penyakit yang berjangkit, Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kehidupan kita ada di dalam tangan Tuhan, tidak perlu takut dengan kematian. Banyak sekarang orang takut dengan keadaan situasi yang ada. Bukan berarti karena kita dipelihara oleh Tuhan tidak akan mati. Mati bukan satu momok yang menakutkan, seperti kata Paulus dalam Filipi 1 ayat 21.
kematian itu satu keberuntungan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Seperti Paulus, tidak mengapa kita baca Filipi 1 ayat yang ke-21. 21, karena kepadaku hidup itu Kristus. Kepadaku, kata Paulus, hidup itu Kristus, berarti hidup untuk melayani. Dan mati itu untung. Mati itu untung. Kalau hidup kita juga untuk Kristus, berarti hidup kita untuk melayani. Melayani bukan hanya memberitakan firman Tuhan. Tentunya kita sudah tahu tanggung jawab kita sebagai sidang jemaat, tanggung jawab kami juga sebagai hamba Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dengan adanya pengwahyuan juga di akhir zaman ini akan mengungkapkan tentang hal-hal yang sementara terjadi dan apa yang akan terjadi. Seperti Rasul Yahya, maka berpalinglah aku menuju kepada suara yang bertutur dengan aku. Sambil berpaling aku tampaklah 7 kaki dian daripada emas. Pada waktu dia mendengar suara, dia berpaling dan dia melihat. Jadi dalam penglihatan ini, dalam wahyu ini, bagaimana Tuhan menunjukkan kepadanya kaki dian. Kalau berbicara tentang kaki dian, berbicara tentang tabernakel. Di dalam tabernakel ada kaki dian. Kaki dian ini fungsinya untuk menerangi kamar suci. Di halaman diterangi oleh matahari, bulan, dan bintang. Di kamar suci diterangi oleh pelita emas atau kaki dian. Di kamar maha suci tidak ada benda, tidak ada alat yang menerangi, tapi terang kemuliaan Tuhan yang tidak lain berbicara tentang penglihatan. Nah, Bapak Ibu Saudara, fungsi daripada kaki dian ini yaitu menerangi kamar suci. Imam besar sebelum dia melakukan kegiatan di dalam kamar suci, dia harus nyalakan pelita emas. Di di halaman dia harus membasuhkan kaki tangannya. Tapi di kamar suci dia harus memasang pelita supaya menerangi dan dia tidak salah melakukan imamat. Karena pada waktu itu kalau imam besar melakukan kesalahan, sebab itu jubahnya dipakaikan giring-giring, tanda kalau dia berjalan ada bunyi. Kalau sudah tidak ada bunyi berarti sudah mati. Umat Tuhan harus keluarkan dia. Mungkin kita berkata, kejamnya Tuhan. Bukan demikian, tapi Tuhan mau yang disiplin. Tuhan mau yang teratur. Sehingga dengan dia memasang pelita emas, dalam pengertian rohani kita perhatikan, ada 7 benda yang terlihat. Pertama adalah pintu kemah yang berbicara tentang pemandangan yang heran dari baptisan Roh Kudus. Karena jarak pintu gerbang sampai ke pintu kemah 50 hasta, artinya hari Pentakosta, angka 50, angka Pentakosta. Sebab itu sekali lagi terlihat pintu kemah, pemandangan yang heran dari baptisan Roh. Lalu tentunya di sana ada meja roti pertunjukan, berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan lewat firman Tuhan seperti saat ini. Pemberitaan firman Tuhan dan perjamuan suci. Lalu yang ketiga ada mezbah dupa. Ini merupakan kewajiban bagi kita di dalam beribadah. Yohanes 4 ayat 23-24, setiap penyembah yang benar diwajibkan untuk menyembah Bapa dengan roh dan kebenaran. Itu di dalam ibadah. Dalam pengertiannya, mezbah dupa adalah berbicara tentang kehidupan sembahyang yang teguh. Karena sembahyang itu merupakan komunikasi kita dengan Tuhan. Lalu ada pintu tirai atau pintu Bapa. Bapak Ibu Saudara, pintu tirai yang robek
pada waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib. Itu menggambarkan penghabisan daging, perobekan daging. Artinya segala keinginan hawa nafsu kita perlu dimatikan. Yahya 1, Matius 24 ayat 28. Di mana ada bangkai, di situ berkerumun burung nasar. Di mana ada kematian daging, di situ kuasa Roh Kudus akan bekerja dengan sempurna. Tidak mengapa kita baca Matius 24 ayat 28. Karena barang di mana ada bangkai, Barang di mana ada bangkai, disitulah juga berkerumun burung nasar. di situ berkerumun burung nasar. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, selanjutnya yang kelima, papan jenang, hubungan sejahtera antara sidang jemaat dan sidang jemaat. Di dalam kehidupan kita berjemaat harus ada hubungan sejahtera. Orang Makassar bilang jangan baku bombe. Kadangkala hal-hal yang mungkin saya anggap baik yang saya sampaikan bisa saja saudara tanggapi tidak baik. Ini permainan kuasa kegelapan. Untuk tidak ada hubungan sejahtera antara satu dengan yang lain. Tapi kalau kita menjadi terang, mau tidak mau kita harus ada hubungan sejahtera antara satu dengan yang lain. Yang keenam adalah tutupan kemah, perlindungan Tritunggal Allah. Doa dari Musa, kalau kita ada di dalam perlindungan Allah Ta'ala. Kita bermalam di bawah naung yang maha kuasa. Mazmur 91 ayat 1. Kita baca ayat itu. 91 ini yang pertama. Adapun barang siapa yang duduk dalam perlindungan Allah Ta'ala, Siapa yang duduk dalam perlindungan Allah Ta'ala, ia itu akan bermalam di bawah naung yang maha ia akan bermalam di bawah naung yang maha kuasa. Kita ada di dalam naungan yang maha kuasa. Dan yang terakhir, pasir di bawah kaki, kemenangan atas dunia. Dan ketujuh kaki-dian ini tidak lain berbicara tentang 7 sidang jemaat yang disebutkan dalam ayat 11. Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Dan ketujuh sidang jemaat ini menggambarkan bagaimana kehidupan gereja Tuhan di akhir zaman ini. Ada yang seperti jemaat Laodikia, panas tidak, dingin tidak, lau-lau orang Manado bilang. Ada jemaat Philadelphia, meskipun kuasamu sedikit tetapi engkau tidak menyangkal namaku. Ada lagi seperti jemaat Sardis, hidup secara manusia tetapi sebenarnya rohaninya mati. Dan ada yang terpengaruh dengan pengajaran Bileam, pengajaran Nikolai, yang tadinya semua telah menerima firman yang diwahyukan ataupun disebut pengajaran rasul dan nabi, tapi seiring waktu yang berjalan mereka terpengaruh dengan keadaan dan kemanisan dunia seperti jemaat Efesus, meninggalkan kasih yang mula-mula. Tapi bagi kita sekali lagi datang peringatan firman Tuhan, jadilah kita seperti jemaat yang ada di Philadelphia. Dalam keadaan situasi apapun, mereka tetap berpegang kepada kebenaran seperti yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika. 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-15. Dan biarlah itu juga berlaku di dalam kehidupan kita. 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-15. Sebab itu, hai saudara-saudaraku, Hai saudara-saudaraku, hendaklah kamu berdiri tetap, hendaklah kamu berdiri tetap, serta memegang segala pengajaran yang sudah diajarkan kepadamu, berpegang kepada pengajaran yang sudah diajarkan kepadamu, baik dengan perkataan, baik dengan perkataan baik Paulus, dengan surat kami, baik dengan suratan. Jadi baik dengan lisan maupun tulisan yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Dan itu juga datang kepada Bapak, Ibu, saya dan saudara, supaya kita berpegang teguh. Jauh hari sebelumnya Raja Soleman katakan dalam Amsal 4 ayat yang ke-13, pegang teguh-teguh pengajaran itu, jangan lepaskan dia, karena ialah selamatmu adanya. Lanjut dalam ayat yang ke-13 dalam pembacaan tadi. Dan di tengah-tengah kaki dian itu
seorang yang seperti anak manusia berjubah panjang sampai ke kaki dan bergetang dadakan cindai daripada emas, yang menceritakan Yesus sebagai imam besar dan sebagai raja di atas segala raja. Karena kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, imam besar dan raja di atas segala raja, karena dia akan datang. Wahyu 1 ini punya hubungan dengan Wahyu 19, berbeda dengan Wahyu pasal 6. Wahyu pasal 19 ayat yang ke-16, dia akan datang sebagai raja di atas segala raja, di mana mahkota duri yang dikenakan kepadanya akan ditanggalkan dan akan digantikan dengan mahkota yang banyak. Dan kita perhatikan dalam Wahyu 19 ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16. Pada jubahnya dan pahanya ada tertulis suatu nama. Pada jubah dan pahanya ada tertulis satu nama, Yaitu Raja atas segala raja. Raja segala raja. Dan Tuhan sekalian Tuhan. Tuhan sekalian Tuhan. Jadi kita lihat, perhatikan, dia akan datang sebagai raja di atas segala raja untuk mengakhiri antikris dan pengikut-pengikutnya di dalam perang Harmagedon. Mengakhiri zaman antikris, dan pada waktu itu akan terjadi kebangkitan yang pertama. Orang-orang yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan, bertemu dengan orang-orang yang diangkat pada keangkatan gereja Tuhan. Sebagai imam besar, tugas imam besar membawa korban karena salah atau korban karena dosa. Tapi Yesus sebagai imam besar di dalam Ibrani 9, dia tidak membawa darah binatang seperti imam besar pada perjanjian lama, tetapi dia membawa darahnya sendiri untuk menebus dosa Bapak, Ibu, saya dan saudara. Itulah pengertian dari ayat 13. Dan di tengah-tengah kaki dia itu seorang yang seperti anak manusia berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus, berjubah panjang sampai ke kaki sebagai pakaian imam besar, dan bergetang dadakan cindai daripada emas. Ayat 14. Maka kepalanya dan rambutnya putih seperti bulu domba, yang putihnya seperti salju, maka matanya seperti nyala api. Jadi kita perhatikan kepalanya dan rambutnya putih. Putih berbicara tentang kesucian. Kita perlu suci, Bapak Ibu Saudara. Sebesar dosa apapun yang ada di dalam kehidupan kita, kalau kita mau berhukum dengan Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan. Nih, Yesaya menubuatkan dalam Yesaya 1 ayat yang ke-18. Karena banyak orang setelah dia merasa berdosa, dia tidak sanggup lagi untuk datang kepada Tuhan. Tapi apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya kepada umat Tuhan, umat pilihan Allah yang pada waktu itu digambarkan binatang lebih baik. Karena dikatakan keledai tahu akan palung tuannya. Tetapi umat Israel, coba kita baca dulu Yesaya 1 ayat 3 mulai. Ayat yang ketiga. Bahwa lembu mengenal orang yang mempunyai Lembu atau sapi tahu siapa tuannya. Dan keledai pun tahu akan palung tuannya. Keledai tahu akan palung tuannya. Tapi Israel tiada berpengetahuan. Israel tidak tahu pengetahuan. Dan umatku itu tiada berakal budi. Tidak lagi berakal budi. Jadi mereka digambarkan lebih baik, saudara, binatang daripada mereka. Karena dikatakan lembu tahu siapa tuannya, keledai tahu palungan tuannya. Tapi Israel tidak lagi berakal. Mereka telah jauh lari dari Tuhan, menyembah berhala dan sebagainya. Tapi Tuhan katakan, Tuhan begitu baik. Ayat 18. Yang ke-18. Kemudian marilah kamu, hendaklah kita berhukum bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Jikalau segala dosamu bagaikan warna kirmisi sekalipun, jikalau dosamu bagaikan merah kermisi, niscaya ia itu akan menjadi putih seperti salju. Akan diputihkan seperti salju. Jikalau ia itu merah patma sekalipun, merah patma sekalipun, niscaya ia itu akan menjadi putih seperti bulu kambing domba. Menjadi putih seperti bulu kambing domba.
Tuhan mau kita datang kepadanya supaya kita disucikan oleh Tuhan. Karena ada 3 yang menyucikan kita: darah Kristus, firman Tuhan, dan Roh Kudus. Kalau kita perhatikan dalam 1 Yahya 1 ayat 9. Yahya 1 ayat yang ke-9. Jikalau kita menghapus segala dosa kita, maka Allah itu setia dan adil. Ayat 7. Ayat yang ke-7. Tetapi jikalau kita berjalan di dalam terang, sebagaimana Ia juga ada di dalam terang, maka bersekutulah kita seorang dengan seorang, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi kematian Kristus menyucikan kita. Yang tadinya kafir, yang tadinya tidak bertuhan di dalam dunia ini. Darah Kristus yang menyucikan kehidupan kita. Sehingga kita berpeluang dan memang sudah dijadikan Tuhan sebagai anak-anaknya. Yang tadinya kita jauh, tidak bertuhan. Tapi Tuhan dekatkan kita dengan darah Kristus. Firman Tuhan yang menyucikan kita, Yahya 15 ayatnya yang ketiga. Yohanes 15 ayat 3. Yohanes 15 ayat yang ketiga. Kamu ini memang suci oleh karena perkataan. Kamu ini memang suci oleh perkataanku Yang sudah kukatakan kepada. yang sudah kukatakan kepada. Firman Tuhan yang bagaimana yang menyucikan kita. Pada waktu kita masuk dan keluar dari dalam air. Dalam arti kata pada waktu kita dibaptiskan, kita disucikan dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita baca Efesus pasal yang kelima ayat 26. Efesus 5 ayat yang ke-26. Supaya Ia menguduskan sidang itu. Supaya Ia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, menguduskan sidang itu. Setelah disucikannya dengan baptisan air. Setelah disucikannya dengan baptisan air oleh firman Allah. Sebab itu doa Tuhan Yesus dalam Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka itu di dalam kebenaran. Firman-Mu itulah kebenaran. Jadi darah Kristus yang menyucikan kita, firman Tuhan yang menyucikan kita, Roh Kudus juga tidak ketinggalan. Roma 15 ayat 16. Roma 15 ayat yang ke-16. Supaya aku menjadi pesuruh Kristus Yesus untuk orang kafir, akan mengerjakan pekerjaan suci tentang Injil Allah, supaya orang kafir itu menjadi suatu persembahan yang berkenan kepada Allah dan yang disucikan oleh Roh Kudus. Dan yang disucikan oleh Roh Kudus. Inilah yang menyucikan Bapak Ibu saudara dan saya. Jadi meskipun dosa kita merah kermisi, merah padma, tapi kalau kita datang berhukum dan kita melakukan firman Tuhan, kita disucikan oleh darah Kristus, kita disucikan oleh firman Tuhan, dan kita disucikan oleh Roh Kudus. Bagian kedua dalam ayat ini, matanya seperti nyala api. Berbicara tentang Tuhan mengetahui, tidak ada perkara yang tersembunyi pada pemandangan Tuhan. Saya tidak tahu apa yang ada di dalam pikiran Bapak Ibu Saudara. Saya tidak tahu apalagi yang ada di dalam hati. Tapi Tuhan dengan matanya Dia tahu apa yang ada di dalam hati kita, apa yang ada di dalam pikiran kita. Mungkin pikir-pikir sebentar makan bakso, tapi saya percaya semua memperhatikan firman Tuhan pada saat ini. Karena 1 Samuel 16 ayat 7. Pada waktu Bapak Ibu Saudara, Samuel setibanya di rumah Isai, bukan lagi dia bertanya kepada Tuhan, tapi pikirannya yang berjalan. Dia lihat, oh ini Eliab, tinggi, gagah, perkasa. Inilah yang akan diurapi. Langsung firman Tuhan datang kepada Samuel. Kita baca saja ayat yang ke-7, 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Samuel. Datanglah firman Tuhan kepada Samuel. Janganlah engkau pandang akan rupanya. Jangan engkau pandang akan rupanya. Atau akan ketinggian lembaganya. Atau ketinggian lembaganya. Karena sudah kutolak akan dia. Sudah kutolak akan dia. Bahwa yang dipandang oleh manusia itu satu pun tiada adanya.
Karena manusia memandang seperti yang di hadapan mata. Manusia terbatas memandang apa yang ada di pemandangan matanya. Tetapi Tuhan memandang sampai ke dalam batin. Tuhan memandang sampai ke dalam batin. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kita saat ini. Kita tidak bisa bersembunyi kepada Tuhan. Kepada manusia kita bisa bersandiwara, tetapi kepada Tuhan tidak. Untuk itu mari kita pusatkan hati dan pikiran kita. Itulah yang terjadi kepada Hana yang tadinya mandul, tetapi dia memusatkan hati dan pikirannya dalam 1 Samuel 1 ayat 13 sampai 15. Dia hanya berkomat kamit. Dia memusatkan kepikiran hatinya sehingga pada pemandangan Imam Eli dia adalah seorang yang mabuk. Imam Eli berkata, "Berapa lama tingkah lakumu seperti mabuk, Hana?" Hana menjawab, "Tuan, saya tidak mabuk, tapi saya sudah memusatkan kepikiran hati saya kepada Tuhan dengan permintaannya karena dia mandul dan akhirnya dia mengandung melahirkan Samuel dalam ayat 20, karena sudah kupinta dia dari Tuhan." Jadi kita lihat Tuhan memandang sampai ke dalam hati kita. Bahkan kalau kita perhatikan dalam Zakaria 4 ayat 10 bagian B, mata Tuhan yang ke-7 memandang seluruh bumi. Bukan 7 biji mata ya, 7 berbicara tentang kesempurnaan. Jadi kesempurnaan mata Allah. Coba kita baca Zakaria 4 ayat yang ke-10 bagian B. Maka mata Tuhan ke-7 biji itu. Jadi mata Tuhan yang sempurna. 7 adalah angka sempurna. Adalah memandang seluruh bumi berkeliling. Memandang bumi berkeliling termasuk mata Tuhan sementara mengamati kita yang datang beribadah. Dia memonitor kita. Kalau di dunia sekarang banyak CCTV. Oh Tuhan, apalagi Bapak Ibu Saudara, CCTV-nya Tuhan tidak pernah rusak. CCTV yang ada di dalam dunia kadang-kala rusak, tapi CCTV-nya Tuhan tidak pernah rusak. Dia tetap memonitor akan keberadaan kehidupan kita. Sehingga kita perhatikan dalam Amsal 15 ayat 3, Tuhan bukan saja kepada orang baik, orang jahat pun dia perhatikan. Amsal 15 ayat 3. Maka mata Tuhan adalah atas segala tempat, sambil memandang akan orang jahat dan akan orang baik. Jadi mata Tuhan memandang kepada segala tempat. Berarti mata Tuhan juga tertuju di tempat ini. Dan ayat selanjutnya di dalam ayat 15, dan kakinya seumpama tembaga berkilat, seolah-olah merah api di dalam tanur, dan bunyi suaranya menderu seperti bunyi air yang banyak. Bapak Ibu Saudara, tembaga berbicara tentang penghukuman. Pada waktu umat Israel melakukan kesalahan dan datanglah penyakit yang menimpa kehidupan mereka di dalam Bilangan 21 ayat 9. Tapi Musa mendirikan ular tembaga. Dan siapa yang memandang ular tembaga, mereka akan hidup. Bilangan 21 ayat yang ke-9. Maka oleh Musa diperbuat akan seekor ular daripada tembaga, lalu dibubuhnya di atas sebatang kayu yang tinggi. Maka sesungguhnya apabila seorang dipagut ular, serta dipandangnya akan ular tembaga itu, maka tinggallah ia hidup. Jadi kita lihat memandang akan ular tembaga itu, maka dia akan hidup. Jadi kaki Tuhan yang berkilap seolah-olah api dalam tanur ini adalah Tuhan siap menginjak-injak musuh kita. Saudara, dalam Mazmur 60 ayat 14, 108 ayat 14, kalau tidak salah ada 2 kali. Kita perhatikan, kalau kita serta dengan Allah. Kita perhatikan di sana. Mazmur 60 ayat yang ke-14. Bahwa serta dengan Allah, serta dengan Allah, kami mengerjakan pekerjaan yang besar. Kita akan melakukan pekerjaan yang besar, bukan pekerjaan yang kecil. Dan ia pun akan memijak-mijakan segala lawan kami. Ia memijak segala lawan kami. Jadi kakiku bergilap seolah api dalam tanur. Tanur berbicara tentang penghukuman. Bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego dimasukkan ke dalam
sanur dalam penghukuman. Tapi karena mereka taat kepada Tuhan, ada ancaman waktu itu kan. Siapa yang tidak menyembah patung yang didirikan oleh raja, pada waktu bunyi-bunyian dibunyikan, mereka akan masuk ke dalam dapur api. Sadrak, Mesak, Abednego, dia berkata, kalaupun Tuhan tidak tolong kami, kami tidak akan menyembah patung. Konsekuensinya mereka harus menghadapi hukuman. Tapi suatu hal yang luar biasa, mereka tidak berdamai seperti yang selalu saya katakan. Bisa saja mereka berdamai, Tuhan, kami mau pergi ke patung itu, tapi kami tidak mau berdoa kepada patung itu. Kami hanya mau berdoa kepada Engkau. Mereka tidak menjadi orang munafik, tapi konsekuensi dengan kepercayaannya. Sehingga satu hal yang mengherankan, dan tentunya mengherankan Bapak Ibu Saudara, suatu hal pernyataan dalam Daniel 3:18. Kalaupun Tuhan tidak tolong, kadang-kala kita mengancam Tuhan, Tuhan, kalau tidak begini Tuhan, saya tidak akan begitu. Kadang-kala kita mengancam Tuhan. Kalau kalau Sadrak, Mesak, Abednego dengar doa yang semacam itu, mereka akan tertawakan kita. Karena mereka, kita perhatikan dalam Daniel 3 ayat 17. Jikalau sudah tentu perkara itu atas Patik, maka Allah Patik yang Patik berbuat ibadat kepadanya itu juga sampai kuasanya akan melepaskan Patik dari dalam dapur api yang bernyala-nyala. Dan daripada tangan Tuanku pun akan dilepaskannya Patik ini. Ayat 18. Jikalau kiranya tidak, maka maklumlah kepada Tuanku juga, bahwa sekali-kali tiada Patik akan berbuat ibadat kepada dewa Tuanku, dan tiada Patik akan menyembah kepada patung keemasan yang telah Tuanku dirikan itu. Jadi kita lihat, kalaupun Tuhan tidak tolong, pernyataan yang luar biasa. Tapi apakah Tuhan tidak tolong? Dimasukkan ke dalam dapur api kesaksian firman Tuhan, orang yang melemparkan tidak masuk di dalam dapur api, mati karena panasnya luar biasa. Tapi justru mereka yang ada di dalam api itu tadinya terikat, mereka terlepas tangannya, lalu mereka menari-nari di dalam api itu, membuat baginda terheran-heran. Saudara, api adalah berbicara tentang pencobaan. Kita juga, kalau kita taat kepada Tuhan, justru Yakub 1 ayat yang kedua, pencobaan itu kita akan anggap satu kesukaan atau satu kebahagiaan. Tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Coba kita baca ayat yang kedua. Hai saudara-saudara, hai saudara-saudaraku, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, sifatkanlah semuanya itu kesukaan saja. Sifatkan satu kesukaan. Tidak mudah sekali lagi mengatakan bahwa pencobaan itu adalah kesukaan, tapi ini firman Tuhan. Kita praktikkan Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada orang yang membenci kita, kita anggap itu satu penghiburan, tidak usah tanggapi. Ini orang yang menjelekkan, kita anggap satu penghiburan. Mampukah kita demikian? Tapi kalau kita lakukan itu satu hal yang luar biasa, dan kita akan mampu kalau kita dekat dengan Tuhan. Jadi orang yang marah, orang yang jengkel kepada kita, kita anggap itu satu penghiburan. Ini orang lagi yang akan menghibur. Padahal dia datang dengan marah-marah, dia datang dengan menjelekkan kita. Anggap itu satu penghiburan, datang satu lelucon di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita tanggapi, akhirnya akar pahit akan muncul di dalam kehidupan kita. Kita terbawa dengan situasi dan keadaan yang sama dengan orang itu. Kalau kita tanggapi, kita akan jadi sama dengan orang itu. Tapi inilah firman Tuhan yang mengajak kita. Dan ayat yang terakhir dalam pembacaan kita pada saat ini, maka ia memegang di tangan kanannya 7 bintang, dan terjulur di dalam mulutnya sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya seperti matahari bercahaya. Jadi ia dengan tangan kanannya ada 7 bintang. Bintang di sini, kalau tadi Kaki Dian berbicara tentang sidang jemaat, bintang di sini berbicara tentang hamba Tuhan. Hamba Tuhan tidak perlu takut, karena Dia yang meninggikan, Dia yang memberikan kuasa, Dia yang memelihara, dan Dia yang menjaga.
Itulah hamba-hamba Tuhan. Tidak perlu takut Bapak Ibu Saudara. Layani saja Tuhan. Dan kita akan lihat bagaimana pertolongan demi pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Terulur di dalam mulutnya sebilah pedang tajam bermata dua. Jadi kita perhatikan, ini untuk antikris dan kawan-kawannya dalam Wahyu pasal 19 ayat 15. Pada waktu dia datang kali kedua, saya sudah sentil tadi. Tadi kita baca ayat 16, sekarang kita baca ayat 15. Yang ke-15. Dan daripada mulutnya keluar sebilah pedang yang tajam, supaya dengan dia itu ia boleh memarang segala orang kafir. Maka ia pun akan memerintah mereka itu dengan tongkat besi, dan ialah yang mengirik-irikan anggur, yaitu kehangatan murka Allah yang Maha Kuasa. Jadi kita perhatikan, dia akan membinasakan antikris. Dan orang-orang yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan. Dan ditujukan juga kepada orang-orang yang tidak mau bertobat. Wahyu 2 ayat 16. Coba kita baca Wahyu 2 ayat 16. Wahyu 2 ayat yang ke-16. Sebab itu hendaklah bertobat. Jikalau tidak, aku akan datang kepadamu dengan segeranya, lalu memerangi mereka itu dengan pedang yang di mulutku itu. Jadi kita lihat, yang tidak mau bertobat diperangi oleh Tuhan dengan pedang yang ada padanya. Dibinasakan oleh Tuhan. Tentunya kita tidak mau yang demikian. Sebab itu firman Tuhan datang kepada Bapak, Ibu, saya dan saudara. Dia datang dengan 7 kelembagaan, sama dengan Wahyu pasal yang ke-19. Dan Tuhan Yesus sudah datang ke dalam dunia ini, tapi dia sudah naik ke surga. Dia akan datang pada kali yang kedua dengan 2 fase. Pertama, dia hanya datang di atas awan untuk menjemput gereja Tuhan yang sudah disempurnakan, tubuh, jiwa, dan roh. Dan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, fase kedua, membinasakan antikris dan pengikut-pengikutnya. Tuhan kiranya memberkati firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya jemput kita bangkit berdiri. Kita akan menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran. Tak tersembunyi kuasa